Salah satu alasan kenapa umat muslim sekarang banyak yang hidup miskin. Ngomong ini miskin mulu aja. Kagak ada argumen bagus apa sumpah. Kenapa lu gak bantu orang lain yang miskin gitu? Lu di sini ngapain? Jangan ngebaca tol, lu bantu orang lain yang miskin. Lu kasih lapangan pekerjaan ke mereka. Mereka miskin karena faktor segmentasi. Gak punya pekerjaan karena negara kita yang gak mampu ngasih banyak pekerjaan ke orang lain. Sekarang kalau lu mengatakan mereka miskin, kenapa lu gak ngasih pekerjaan kepada mereka? Menurut gue gak masuk akal aja sih. Garam yang harganya gak setinggi itu, tiba-tiba harganya bisa naik berkali-kali lipat karena ada unsur agama di dalamnya ngebuat soal garam itu beda dari yang lain. Nggak tahu namanya teknik marketing. Promosian dalam strategi marketing tuh pasti ada gini. Orang muslim itu sebagai mayoritas agama terbesar, ada keuntungan di situ. Mereka itu gunain bisnis dengan label agama. Cuman disalahin agamanya sendiri karena ngejual produk untuk keuntungan pribadi individunya yang menyalahi agama juga. Lu bilang jualan agama itu dapetin banyak uang, padahal lu jualan konten begini juga dapetin banyak uang. Ini masuk konten agama ya kan? Buat komentarin agama. Lu jualan agama juga di sini. Paradox. Nabi Muhammad yang jadi junjungan umat muslim, dulu juga orang kaya yang hartanya sangat cukup. Tapi Nabi memilih untuk hidup sederhana karena beliau juga memilih menggunakan hartanya untuk membantu sesama. Right, that's Islam. Itu teori Islam. Kita lihat apa teori dia. Nah, masalah sekarang banyak umat muslim ini menganggap kalau kekayaan itu identik dengan kejahatan. Apa yang bilang identik dengan kejahatan? Itu udah males katanya buat kesimpulan sendiri. Ada argument of silence yang ngomong asal. Gak ada yang bilang kekayaan itu jadi kriminal, ada identik dengan kejahatan. Berarti Muhammad sendiri itu berarti adalah orang yang jahat, kan dongo. Padahal dia udah ngomong sendiri bahwa Muhammad itu orang yang kaya. Benci banget sama orang liberal, mereka naif dan pengen ternar di elu-elu. Kalau di western dakwah ya, dakwah-dakwah di barat itu bener ya, karena mereka udah kejejelin kan, udah kena namanya virus-virus liberal, virus-virus modernitas, sekularitas dan segala macamnya. Ketika mereka kenal Islam, ya udah tahu tuh kelemahannya, dari situ ya udah ngebantah tuh mereka, ngebantah kelemahan-kelemahan liberal, modernitas dan segala macamnya yang menggunakan perspektif Islam, paradigma Islam. Mereka punya pondasi ya kan, punya pedoman dari situ. Islam ya digambarkan sebagai ground, moral ground, sebagai tameng di sini ya kan. Cuman kan kalau di Indonesia karena mereka apa-apa demennya ikut-ikutan, ya terlambat. Selalu terlambat, orang-orang Indo itu selalu terlambat. Yang jadinya bentrok. Contohnya, contoh yang paling gue gedek banget, mata gue, telinga gue nih functional human body. Gue nih kalau denger kata namanya mabok agama. Mabok agama itu maksudnya apaan coba? Lu itu mabok karena fanatisme, atau itu lu mabok karena lu punya moral ground, lu punya pedoman, lu punya petunjuk. Karena gini, semua filsuf agama, teolog, ya mereka itu pada mabok-mabok agama. Mereka itu nggak pernah lepas dari ngomongin agama. Lu lihat William Lane Craig, ya William Lane Craig ini salah satu filsuf agama, ya dia itu PhD double, ya dalam agama juga. Apakah lu mau mengatakan dia itu mabok agama? Kan dongo ya. Berarti para filsuf agama yang menghabiskan waktu mereka belajar agama, yang ngedibang setiap orang ya karena keyakinan agama, ya setiap saat itu bawanya agama, yang ngomongin sekularitas bawanya ke agama, ngomongin ateisme, ngomongin semua nih struktur sosial, ekonomi, politik dan segala macamnya itu dibawanya ke agama. Kalau mereka mengatakan bahwa mabok agama itu yang dimaksudkan seperti ini, berarti para filsuf agama ya contoh kayak William Lane Craig, Muhammad Hijab itu mereka adalah orang-orang yang tolol karena ngomongin agama sendiri. Bahkan salah satu ateis juga dia ngambil teologi namanya Alex O'Connor, ya dia kan cosmic skeptic disebutnya. Dia itu ngomongin apa? Agama, filosofi, religion, ethics, politics, agama. Ya dia ngambil teologi, ya kan di Universitas Oxford kalau enggak Cambridge itu dia. Dia itu ateis yang lembut lah istilahnya ya. Di orang-orang Muslim juga mengakui dia sebagai ateis yang kalem. Jadi mabuk agama itu maksudnya apaan? Gak jelas gue bilang. Kalau lu mengatakan bahwa orang-orang beragama itu mabuk agama karena mereka tolol, ya berarti lu harus semua nih generasi nih, fallacy nih ya, has the generalization nih semua ya kan. Ya lu mengatakan bahwa semua tuh William Lane Craig ya double PhD orang dongo ya karena dia mabok agama, oke? Okay? Semua nih lu katain semua orang-orang begitu mabok-mabok agama. Maksudnya apa coba? Definisi apa itu? Maksudnya gini, karena lu sebagai manusia, lu tahu nih tujuan lu, pedoman lu apa di dunia ya kan? Lu tahu nih mau ngapain di dunia ya, semuanya pakai moral ground deh, pakai agama semua ya, untuk mau ke sini ke situ semuanya pakai agama. Karena ini purpose ya, disebutnya kan purpose. Kita bukan orang yang nihilis ya. Kita tahu purpose di sini, kita mengecam sekularitas ya karena useless. Ini ngapain gini nih? Apa-apa dikaitkan dengan sekularisme gitu, mengambil bahwa agama-agama itu nggak boleh berlebihan beragam. Itu mental tolol banget sumpah. Islam itu udah ngajarin bahwa lu itu fokus lu di dunia itu ngapain? Bukan buat senang-senang, tapi orang-orang sekarang nih liberal di Indonesia ya, modernitas ya, baru kenal tata cara berbisnis, berekonomi ya, whatever ya, bersosialitas ya, apa menemukan ya
epistemologi baru di barat, konsumsi semua tuh ya kan, di establish ya, didiriin dari situ. Wow, semua orang itu pada mabok agama, kita itu nggak penting. Padahal moral ground semua para pemikir-pemikir dulu, mereka itu fokusnya tuh di dunia itu cuma apa? Mencari kebenaran, beriman dan mencari kebenaran. Ya, lu lihat contoh Einstein. Emang lu kira Einstein itu ngelakuin sains emang buat nyari apa? Nyari kebenaran. Dibentrokin emang bertemu dengan agama di sini, bertemu. Dia bukan buat berbisnis. Orang-orang saintis bukan buat berbisnis. Tapi orang-orang sekarang di Indonesia apalagi kaitkan dengan agama maunya berbisnis ya, kayak nggak apa-apa, maksud gue Islam ya udah, lu berdagang berbisnis nggak apa-apa, maksud gue ketika lu mengatakan bahwa mabok agama demikian itu orang dongo ya, gue dikatain mabok agama, goblok banget aja. Gue bilang para filosof, para teolog semua, para mabok agama semua. Emang lu kira kita ambil gini contoh para filsuf misalkan Nietzsche ya, Nietzsche itu dalam The Genealogy of Moral dia bilang itu semua para filosof, semua para pemikir-pemikir hebat, dia itu cuman ngabisin waktunya buat nyari kebenaran, ngabisin waktunya buat menentukan apa yang itu yang benar, kepercayaan mereka masing-masing apa yang itu yang benar. Mereka itu nggak ngabisin waktunya buat nyari uang. Oke, para filosof nih, Nietzsche sendiri ngomong ya, semua para pemikir-pemikir hebat, mereka itu ngabisin waktu bukan ke dunia. Oke, lu ambil materialitas, material itu buat nyari penentuan kebenaran, bukan lu buat having fun, buat nyari duit, buat nyari harta gono gini di sini ya, untuk menegakkan ekonomi Indonesia whatever. Tujuan Einstein menegakkan sains itu bukan memajukan negara Jerman, bukan. Dia itu cinta kebenaran. Dan ketika lu punya pedoman di sini yang mana agama lo jadikan sebagai pedoman, lu tahu kebenaran di sini dan lu dari sini itu bisa akses kemana-mana, ke ekonomi, ke politik dan segala macam. Kan dongo ketika lu ngomongin mabok agama padahal lu tahu semua struktur itu dari agama, men. Apalagi sebagai seorang muslim ya, lu tahu berbisnis itu tata caranya dari agama, politik tata caranya dari agama. Itu jadi kontradiksi juga dari situ, nggak jelas banget. Gue bilang lu dapat objektivitas itu dari mana tentang pembenaran lo bahwa mabok agama itu salah, right? It really dongo ya. Orang para filosof itu tahu ya, para pemikir-pemikir itu tahu kita itu di dunia cari purpose di sini, cari purpose di dunia bukan cuma having fun. Rocky Gerung aja dia itu nggak ngambil harta kan, kalau dia ngajar orang kan dia fokus dia nyari kebenaran ya. Gue tahu fokusnya orang-orang yang ngomongin mabok agama karena itu menyingkirkan sekularisme, right? Menyingkirkan materialisme, hedonisme, konsumerisme ya, dari hal-hal seperti ini. Yang mana itu bagus. Berarti lu tujuannya apa? Fokus lu mencari kebenaran, right? Atau menegakkan kebenaran dari situ. Gue waktu itu ngeliat thumbnail gede banget mabok agama, gue nonton sedikit. Gue bilang kalau mabok agama nih yang nonton banyak ya, tapi gue tahu isinya pasti sampah ya. 9 menit begini gue bilang. Peradaban manusia, kita pernah mengalami argumentasinya juga paling sama yang kayak kemarin sampai tuh yang si forbidden question apa ya, palingan dulu itu orang Islam maju ya, sekarang itu dongo ya, terbelakang, demikian agama Islam itu salah ya. Kocak banget ini. Ini namanya The Golden Age of Islam, alias masa kejayaan umat Islam, di mana di masa itu kebudayaan Islam berkembang sangat signifikan. Lihat yang nge-like 38.000, gue gak pernah nyampe segini, men. Ya elah, yang nonton banyak banget. Ini konten berani banget, bang. Uang gak akan dibawa mati tuh kan. Uang terus kan, pasti kena konsumerisme ya, hedonism. Ini sekularitas, basically. Mereka gak tahu setiap struktur itu, kehidupan manusia itu dipondasikan dari agama. Ya, para filosof itu menegakkan suatu kebenaran itu dari agama. Ya, para saintis mencari suatu kebenaran bukan dengan agama, tapi dengan mencari suatu kebenaran itu. Ya pasti pada ujungnya itu akan mencapai suatu kebenaran agama, pasti. Kalau sebagai orang beriman kita udah tahu hal itu. Cuman kan mereka sedang mencari kebenaran, mereka bukan mencari uang. Kayak mental orang Indonesia begini, mereka mau jadi seorang saintis buat mereka cari uang. This is stupid, bener-bener bodoh aja. Kagak ditemukan di sejarah filsafat barat ya, para pemikir-pemikir hebat itu nggak ditemukan mental kayak gini, mencari justifikasi pembenaran, ingin menjadi seorang yang intelek tapi demi uang. Itu nggak ada, men. Ada, semuanya itu pasti mereka itu mencari suatu kebenaran dari sini. Dan muncul banyak ilmuwan muslim yang menciptakan sebuah perkembangan baru yang bisa berguna untuk banyak orang, misalnya dalam ilmu kedokteran, sains, fisika, dan juga matematika. Bahkan beberapa teknologi yang ada sampai sekarang itu juga buah hasil pemikiran ilmuwan muslim tersebut di zaman dulu. Masa kejayaan Islam di zaman dulu sebenarnya udah terjadi cukup lama, karena masa ini terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi, di mana itu dalam memang terjadi ya kan. Nah, di masa itu kebudayaan umat muslim ini bukan cuma berkembang secara pesat, tapi juga mempengaruhi sebagian besar perkembangan di dunia. Masa kejayaan Islam ini pun sampai sekarang masih menjadi sejarah penting dalam perkembangan agama Islam, dan harusnya ini jadi inspirasi bagi umat muslim
saat ini untuk bisa menciptakan perkembangan baru. Habis ini hujat pemikiran, aduh banyak juga ya. Ini dulu dah, kita lihat apa sih argumentasinya. Waktu itu gue ngeliat ini thumbnail gede banget, sekarang udah 600. Waktu itu berapa ya? Alasan gue nggak pernah nonton video-video gini karena biasanya AI gue pernah nonton, gue pernah ngeliat semua jalan cerita dia, namanya apa ya, books gitu ya, dia ngejelasin salah satu Yuval Noah, sejarah umat manusia lah. Gue percaya 100% ya itu AI, kalau nggak ChatGPT. Lu salin tuh copy paste, lu jadiin voice over, terus lu jadiin konten. Semuanya begitu. Sampah men. Yang nonton banyak, giliran gue nggak ada yang nonton, bujuk. Ya bisa bermanfaat untuk dunia ini. Nah tapi kalau kita lihat keadaan umat muslim sekarang, keadaan itu selalu berbanding terbalik dari masa kejayaan Islam tersebut, di mana sekarang banyak negara-negara Islam yang justru tergolong ke dalam negara yang miskin. Ya memang gak semuanya miskin, tapi banyak. Gue tahu ini adalah fakta yang mungkin susah diterima, apalagi sama umat muslim yang terlalu fanatik sampai denial terhadap fakta yang terjadi. Apa sih faktanya apa? Maksudnya fanatiknya apa gitu? Ya udah nih gue fanatik ya kan, gue dengerin sampai habis. Kalau argumentasi lo sampah, jangan buat konten lagi besok, oke? Kita lihat argumentasi lo itu apa. Paling contohnya udah ekonomi ya kan. Kalau enggak, karena mabok agama itu biasanya orang itu melupakan sekularitas, melupakan bagaimana kita mencapai cita-cita di dunia. Tapi dengan kita tahu kondisi yang terjadi, harusnya ini bisa jadi kritik membangun untuk kita semua, khususnya bagi para umat muslim. Karena gue merasa ada yang salah dengan umat muslim di zaman sekarang. Ya, lu yang salah kok. Dari dulu juga begini orang muslim. Mereka itu para pencari kebenaran. Oke, lu pencari pembenaran di sini. Muslim itu dari dulu ya begini tuh. Orang muslim itu ya tahu membatasi, membedakan ya. Sekularisme itu ya tentunya sampah di Islam itu nggak diajarkan ya untuk hidup di dunia buat apa ya? Mencari pembenaran ya untuk menegakkan ekonomi. Mencari harta dunia ya, lu tahu purpose lu itu lebih, tujuannya itu lebih beda jauh dari hal itu, tapi lu maksain di sini mencari pembenaran di sini ya seakan-akan lu bener ya kan. Khusus di lingkungan sekitar kita, gue sama sekali gak menyalahkan agamanya, karena gimana pun agamanya udah sempurna. Tapi yang harus dibenerin adalah pola pikir sebagian umatnya yang masih salah mengartikan ajaran agama Islam itu sendiri. Ya udah, lu juga salah mengartikan agama Islam, bahwa lu mengatakan bahwa agama Islam itu mengajarkan untuk hidup di dunia bersenang-senang ya, dengan mencari harta ya, dengan menegakkan mencari jablay baru. Mencari istri-istri ya. Kalau dapat harta bagus ya dapat istri bagus. Ini mental Indonesia begini ya. Aduh, mencari rumah-rumah ya kan udah ya. Masalah ekonomi udah, lu berdagang gini. Gue punya simple teori udah begini aja. Hidup di dunia kan udah diajarkan lu jadi traveler ya. Traveler apa sih namanya, pelintas itu. Udah begitu aja, jadi hidup di dunia itu lu kerja, lu berbisnis, lu berdagang nggak apa-apa. Cuma tujuan lu bukan untuk di dunia, buat bagi di dunia, bukan. Semua penghasilan lo itu lu kasih semua itu untuk kehidupan di akhirat ya kan. Cuman mental begini mereka itu beda ya. Mereka mau gue bersenang-senang ya kan, gue di dunia ini. Islam itu boring. Islam itu sangat membosankan. Aku ingin hidup di dunia dengan tanpa perspektif Islam. Aku ingin menggunakan perspektif etisku, perspektif sekularitasku ya, demi tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia ya, hidup di bawah kosmik diskotik. Aku tidak mau menggunakan paradigma Islam. Aku benci dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk tidak mengandalkan kehidupan di dunia ya sebagai poin yang utama. Tapi aku berislam loh. Aku ingin menggapai kehidupan akhiratku. Tapi aku sangat membenci agama Islam karena agama Islam itu sangat membosankan. Gue yakin terkadang yang membuat suatu agama itu dipandang buruk bukan ajaran agamanya, tapi sebagian umatnya yang terlalu cepat menyimpulkan apa yang diajarkan agama tersebut. Lu juga, ini Islam bukan ya? Kristen apa Islam? Gue gak tahu. Lu ngomongin orang agama Islam lu sih dulu. Nah makanya di video kali ini gue pengen bahas sebenarnya apa yang salah dengan umat muslim sekarang hingga membuat banyak umat muslim sekarang itu hidup miskin. Sekali lagi, video ini gak ada sampai gue ngomong itu dikit-dikit miskin, dikit-dikit masalah ekonomi, faktor. Ya kalau masalahnya dari desegmentasi, ya dari demografis, mau diapain ya? Kalau lu tinggal di Arab beda lagi circle-nya. Lu lahir sebagai orang yang kaya. Ya kalau lu lahir di Swedia, ya semua dibayarin pemerintah dan segala macamnya, didukung oleh pemerintah. Beda lagi situasinya di sana karena faktor demografis. Ya lu membangun suatu negara pun
Ya itu juga balik lagi, kita nggak megang apa sih? Kita kan nggak komunis. Semua itu penghasilan itu balik ke individu. Jadi coba kalau lu menegakkan, lu mencari suatu pembenaran ya, pengen memajukan bangsa ya, untuk menaikkan GDP, menaikkan GPC, whatever, faktor-faktor deposit negara ya. Padahal itu semua masuk ke kantong lu individu. Lu nggak mau membagi pengetahuan lu, pekerjaan lu ke orang lain ya. Lu itu semuanya konsumerisme di sini. Cuman ngabisin diri lo itu buat mengkonsumsi individu, bukan untuk sekitar ya. Islam mengatakan lebih maju lagi. Islam mengatakan kalau lu punya uang, lu kasih ke sekitar ke sekitar orang. Kalau dia punya uang itu kita habiskan sendiri. Ya karena kita itu adalah seorang individualis. Kita nggak butuh perspektif Islam. Begini nih. Begini logikanya sama begitu semua, men. Ada maksud menyalahkan agamanya, tapi meluruskan pola pikir sebagian umatnya yang kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kalau lu kesel sama video ini, ya berarti lu merasa salah satu bagiannya. Ya, dan gak kesel orang argumentasi lu sampah. Sama aja kayak kemarin gue dibuang berkali-kali. Apa poin lu apa? Oh, kalau orang Islam itu miskin-miskin, demikian Islam itu salah. Ya, kalau lu ke Brazil, orang Kristen itu, orang Katolik itu pada miskin-miskin, di Meksiko pada miskin-miskin, demikian itu mereka pada salah. Ajaran mereka itu salah karena kemiskinan. This is stupid, man. Ya udah, maksudnya apa? Kesimpulannya apa? Gak jelas banget, sumpah. Gue gak mau ngatakan salah. Terus lu mau mengatakan apa? Islam itu kan miskin-miskin kan? Ya padahal salahin aja individunya kenapa mereka miskin. Salahin juga negaranya juga kenapa negaranya miskin. Iya, ngapain juga salah. Lu masih segmentasinya lu sain sana. belum bisa menerima kritik yang harusnya bisa membangun ke depannya. So, disimak sampai habis. Capek buat gue aja, seakan-akan dia itu motivator ngajarin orang-orang yang pada dia sendiri juga kontradiksi. Lu juga gak tahu, lu ngomongin Islam sendiri padahal lu sendiri gak tahu apa pandangan Islam. Padahal pandangan Islam itu lebih maju dari lo. Lu itu seorang individualis, lu itu konsumerisme. Islam itu mengajarkan kalau lu punya harta bagikan ke orang lain. Kalau dia jangan, kalau kita punya harta kita harus mengkonsumsi diri kita sendiri, buat makan yang kita di diri sendiri. Tapi kita menyalahkan orang lain karena mereka miskin. Awas Sufi. Salah satu alasan kenapa umat muslim sekarang banyak yang hidup miskin adalah karena mereka seringkali menjadikan agama sebagai pelindung di balik kekurangannya. Misalnya gini, pernah gak sih lu lihat ada orang yang hidupnya miskin secara finansial? Ngomong ini miskin mulu. Kagak ada argumen bagus apa, sumpah. Ngomong ini dari kemarin miskin mulu gitu. Apa? Kalau miskin agama itu miskin, apakah agama itu salah? Kagak. Poinnya apa gitu? Apa yang salah dengan umat muslim zaman sekarang? Apa yang salah dengan lu? Ya, lu nyalain orang miskin, lu aja sih orang individualis ya. Kenapa lu nggak bantu orang lain yang miskin gitu? Jangan ngebacot mulu, jangan lu bacot doang. Jangan ngebacot doang, lu bantu orang lain yang miskin. Lu kasih lapangan pekerjaan ke mereka. Mereka miskin. Karena faktor segmentasi, gak punya pekerjaan karena negara kita yang gak mampu ngasih banyak pekerjaan ke orang lain. Ya, sekarang kalau lu mengatakan mereka miskin, kenapa lu gak ngasih pekerjaan kepada mereka? Lapangan pekerjaan kepada mereka nya. Dongok banget, gue bilang astaga. Lu mau ngapain, lu mau maju? Lu di sini ngapain? Gue kesel. Kesel aja lu gak ngasih sama sekali alternatif. Lu gak ngasih sama sekali apa opsi. Tapi dia menjadikan alasan orang miskin itu lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Dan tujuan digunakan alasan itu supaya soal kemiskinan yang datang ke dia itu. Siapa yang bilang orang kaya yang sombong? Kalau orang miskin sombong juga. Tapi nggak kita temuin juga sih orang miskin sombong. Lihat konteksnya dulu dong. Kalau belajar agama itu makanya lihat konteksnya. Kalau agak lu jadi sesat ntar jadi begini. Ya maksudnya lihat konteksnya dulu. Kebanyakan orang kaya itu apa mengamburkan uang-uangnya, bukan yang mana Islam itu mengajarkan kemajuan di sini. Ya progresivitas progresif ya, untuk memajukan suatu negara dan bangsa itu dengan cara apa? Membagikan ya pengetahuan ke orang lain, membagikan uang ke orang lain, harta ya, lapangan pekerjaan ke orang lain, itu untuk membantu meningkatkan ekonomi negara ya, ekonomi bangsa. Tapi kata dia jangan dibagikan ya, kita nggak punya alternatif sama sekali. Kita ngomelin aja orang-orang Islam ya, karena mereka itu bodoh gunain perspektif Islam yang mana perspektif yang membosankan. kita harus konsumerisme, kita harus kapitalis. Itu adalah anugerah yang dimiliki sama orang kaya. Bukan dia introspeksi diri apa yang membuat polisinya begitu, tapi dia malah menjadikan kepercayaan menjadi pelindung untuk seolah-olah itu tahu kalau dia itu nggak apa-apa hidup miskin yang penting masuk surga. Padahal kalau tersadari, justru kemiskinan itu yang membuatkan kita pada tindakan negara agama. Misalnya gini, pernah nggak sih? Apa tuh? Oh, kalau dia itu nggak apa-apa hidup miskin yang penting masuk surga. Padahal kalau tersadari, justru kemiskinan itu jadi PSK demi membiayai anak nyalain Islam. Kalau ada orang begini yang mana secara moral salah dalam Islam, nyalain Islam. Dikit-dikit Islam ya. Aduh, capek banget gua. Baru
Itu yang membatalkan kita pada tindakan negara agama. Misalnya gini, pernah nggak sih lu ngeliat orang yang mencuri sesuatu, ini pas ketangkep ternyata motif itu nggak bukan karena nggak punya uang. Karena logikanya kalau dia punya uang, apa juga dia mencuri ya kan? Justru hal yang mendetakkan Ya kita kan tahu, ngomong ya terus gini, padahal nggak ada yang ngomong di ini ya. Dan false assumption dibuat sendiri narasinya, false narration kebanyakan orang muslim ya. itu sendiri. Bahkan di titik yang parahnya, orang itu langsung loh ngelakuin hal-hal mistis karena udah capek hidup miskin. Misalnya dia pergi ke dukun minta baca mantra segala macam, beli jimat. Bahkan yang ironisnya, mereka tuh jadi gampang kepancing sama orang-orang yang jual agama demi keuntungan pribadi. Di sini gue kasih tahu ya, jualan yang paling gampang di Indonesia itu adalah jualan agama. Karena air mineral yang satu botolnya harga Rp5.000. Jualan konten kayak sampah kayak lu. Jualan konten sampah kayak lu juga paling gampang. Ngebacot gak ngasih alternatif, ngebacot gak ngasih opsi. Semua motivasi lu tuh sampah. Ya, semua itu udah ada dalam Quran dan hadis penjelasannya. Berbisnis itu dibolehkan dalam Islam. Ya, jangan menjadi orang kaya yang sombong. Jangan ternakin harta lo untuk diri sendiri. Yang mana Islam itu mengajarkan progresivitas. Dan lo sebagai orang individualis yang menolak progresivitas Muslim, yang mana lebih maju dari lo karena lo sadar akan hal ini, cuman lo gak mau mengakui. Ya, Islam itu udah mengajarkan dalam Islam itu untuk membagikan harta, right? Istilahnya begitu, ya. Istilah kasarnya membagikan harta ke orang lain, dan lu di sini mendiam diri. Gue mau mengkonsumsi harta untuk diri gue sendiri, tapi gue ngomelin orang lain karena mereka nggak punya harta. Gue punya lapangan pekerjaan, tapi gue buat orang-orang kafir aja nggak mau buat orang-orang Islam, ya kan? Karena mereka beragama Islam. Mereka itu miskin karena faktor demografis, karena negara kita itu negara yang miskin. Demikian agama Islam itu adalah agama yang miskin karena negara kita negara yang miskin. Tapi tambah dua habib atau kiai atau ustad, harganya langsung bisa jadi ratusan ribu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang gampang dibodohi dengan embel-embel agama. Sedangkan orang yang gak suka mencari keuntungan dari agama, maksudnya begini kali ya, orang-orang yang dukun. Gue nyebutnya mereka pada dukun-dukun nih. Ngapain lu belajar apaan jual-jual air begitu kan? Memang ada kan, gue ngomenin juga. Ada orang-orang pengajian jual-jual air begitu. Ya lu salahin dia mereka. Oke, gak apa-apa, jangan hasty generalization di sini. Fallacy. Kalau bilang kenapa orang umat muslim zaman sekarang di Indonesia begini begitu, ya berarti umat muslim itu holistik ya. Berarti kita juga nih, gue lagi ngobrolin lu, lagi ngedibang lu, lagi bacotin lu juga salah ikutan fanatik. Karena asumsi yang salah dari lo sendiri. Ya lu mengatakan ini kepada orang-orang sufi ekstrim ya, whatever, sufi gak jelas yang menyalahgunai kurikulum sufi ini. Kocak. Mudah mengeksploitasi kebodohan itu. Mungkin sih banyak yang gak terima sama omongan gue, dan gue tuh banyak diantara lu gak sungkan buat head comment video ini. Tapi harusnya kalau lu ngajak diri dengan netral rasional, harusnya lu paham sama apa yang gue maksud. Menurut gue skema jualan agama ini cukup meresahkan di Indonesia. Karena gue pun lihat di sosial media banyak dipancing sama produk-produk sebenarnya biasa aja, tapi seolah unggul karena udah dibacain segala macam sama orang-orang tertentu. Saat itu gue lihat ada yang jualan garam, tapi garamnya itu kalau nggak salah dia beli agama, soalnya garam itu bukan garam biasa. Dan di beberapa video yang jual garam itu, gue lihat banyak juga gitu yang tertarik untuk beli garam tersebut. Menurut gue nggak masuk akal aja sih, garam yang harganya nggak setinggi itu, tiba-tiba harganya bisa naik berkali-kali lipat karena ada unsur agama di dalamnya ngebuat soal garam itu beda dari yang lain. Gue nggak bisa sepenuhnya nyalain orang yang belinya sih, karena gimana pun mereka itu sebenarnya nggak tahu namanya teknik marketing, teknik marketing ya. Ya untuk menarik apa sih promosian dalam strategi marketing tuh pasti ada gini. Mereka karena faktor demografis ya, faktor segmentasi ya, dari sini orang muslim itu sebagai mayoritas agama terbesar di Indonesia juga ya, agamanya paling besar Islam, ada keuntungan di situ. Mereka itu gunain bisnis dengan label agama, cuman disalahin agamanya sendiri. Disalahin agamanya karena ngejual produk untuk keuntungan pribadi individunya yang menyalahi agama juga. Yang menyalahi agama juga. Gimana sih, agama Islam itu memang mengajarkan bahwa agama Islam itu untuk mempromosikan diri melalui harta ya, dengan memaksa orang lain untuk pengetahuan agama. Di sini menjual barang-barang demi agama Islam ya, demi keuntungan Islam itu kan nggak ada. Islam itu nggak kasih kardus langsung masuk Islam gitu, nggak ada. Itu bukan agama kita, agama sebelah mungkin. Perutku sakit, astagfirullah. Iya, negara Timur Tengah. Korban dari ketidaktahuan. Jadi bisa jadi di itu ada alasannya. Bisa dia capek hidup susah dan berusaha cari jalan. Kawan, mending bahas yang lain. Sesama muslim harus salim. Mending bahas si kafir. Hahaha. Dia sendiri yang mulai duluan. Hahaha. Oh iya, dia memang gak paham aja gitu. Tapi beberapa di antara mereka tuh kadang ada yang keras kepala. Dikasih tahu yang benar malah galakkan dia, dan dia malah nyamain kita soalnya kita yang tersesat gitu. Sebenarnya tuh kan bener kan, dia ngomongin gue nih sekarang tersesat. Ya itu tersesat. Ngapain lu ngomongin orang-orang muslim semua ya? Termasuk gue di sini ya kan. Ngomongin aja suatu particular individu dalam agama Islam. Dia sebut aja ada salah satu sekte di Islam, right? Ada salah satu muslim ya, teritori di muslim society. Masyarakat muslim itu begini. Ada beberapa faktor ya yang membuat mereka begini, dan itu ditujukan untuk sekte tertentu, bukan hasty generalization di sini ya. Yang mana gue juga duduk di sini ya, tersinggung, gomelin kan, gomelin ya kan, lu nyalain gue ntar ngomelin ya kan, aku tersesat, hahaha, kan tersesat, lu juga salah di sini. Lu bilang jualan agama itu dapetin banyak uang, padahal lu jualan konten begini juga dapetin banyak uang. Jualin konten untuk membuat konten agama, ini maksud konten agama ya kan, buat komentarin agama. Dapat uang ya kan, lu jualan agama juga di sini. Paradox.
Alasan kenapa banyak masyarakat itu gampang dijebak sama skema jualan agama itu bisa dijawab dengan quote Karl Marx yang kalau dalam bahasa Indonesia itu gini: agama adalah candu masyarakat, itu adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, jantung dari dunia tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi kita yang tidak berjiwa. Mungkin kalian bisa mengartikannya dengan berbagai macam arti, tapi kalau gue simpulin sendiri, Tapi gue sendiri lu aja gak baca karyanya lagi juga ya. Karl Marx itu maksud dia apa? Itu untuk mendamaikan paradoksnya ya, untuk mendamaikan klaim-klaim kontradiksinya. Oke, Abdullah Al-Andalusi dia ngejelasin hal ini. Itu maksud dari paradoks, mendamaikan paradoks yang dia punya. Teorinya gimana? Teori ininya, komunisnya, Marxisnya, sorry. Bahwa kita itu mementingkan suatu kekayaan individualis. Semua itu ditujukan untuk kebutuhan setiap individu, right? Kepentingan individu masing-masing individu. Dari situ, Karl Marx itu mendamaikan kontradiksinya bahwa ternyata dia itu salah. Oh, dia bilang gini, tingkat natural pengetahuan manusia itu didasarkan pada individualis ya, didasarkan pada mengambil suatu pemahaman yang mengatakan bahwa kita itu memiliki kepentingan pada individu dan segala macamnya. Ya, cuman kontradiksi karena orang-orang itu mengalihkan ke agama. Ya, jadi tandunya di masyarakat itu buat mendamaikan paradoksa sendiri. Abdullah Al-Andalusi dia itu ngebantah 1 jam lecture-nya on Marxisme. Lagi juga di bocah interpretasinya apa? Karl Marx itu menganggap kalau agama itu bisa menjadi pelindung bagi orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang merasa putus harapan dengan keadaannya di dunia. Memang kita nggak sendiri ya kalau agama yang ketenangan. Orang itu lagi ngomongin individualis dari teori Marxnya sendiri yang kontradiksi. Ya demikian itu menyimpulkan dia ngebacotnya gara-gara kontradiksi dengan teorinya, itu dia. Oke, ngomelnya di situ dia. Lu lihat aja komentar itu banyak, men. Tenangan jiwa itu sangat besar. Dan gue setuju sama yang bilang Karl Marx kalau agama itu bisa jadi candu bagi masyarakat yang tertindas atau yang lagi putus harapan. Tapi menurut gue, perasaan sedikit itu seringkali terkapitalisasi sama orang-orang yang bersumber mengeksploitasi itu semua demi keuntungan pribadinya. Makanya sering banget terjadi fenomena yang orang sebut itu dengan jual agama. Dengan bermodalkan doa-doa dan harapan, barang yang dijual itu naik bisa berkali-kali lipat. Gue pun heran gitu sama orang-orang ini. Awalnya yakin kalau harta itu gak dikomatis segala macam, tapi ketika hidupnya benar susah, mereka malah lakuin hal-hal yang gak rasional untuk keluar dari kesusahan tersebut. Itu juga barang gitu. Kalau orang yang bilang harta itu gak penting segala macam, itu adalah orang yang munafik karena sadar nggak sadar kita tuh hidup di dunia ini butuh harta supaya terhindar dari kesulitan yang sebenarnya bisa kita atasi kalau kita punya uang. Betul, iya betul. Ya, tapi bukan sebagai seorang individualis, bukan untuk membancukan individu, untuk membancukan kekayaan individu. Islam itu nggak mengajarkan begitu. Sebaliknya malah Islam itu lebih progresif dibandingkan lo. Karena Islam itu ngajarin ya membagikan lapangan pekerjaan ke orang lain, bagi-bagi duit. Itu Islam ngajarin begitu. Jadi kaya itu jangan sombong, ya. Cuman kan dia kan beda perspektifnya. Kita itu harus jadi orang kaya itu harus sombong. Kita itu nggak boleh ngasih lapangan pekerjaan ke orang lain. Kita salahin aja orang Muslim karena mereka itu ngasih pekerjaan ke orang lain. Really dumb. Nabi Muhammad yang jadi junjungan umat Muslim, dulu juga orang kaya yang hartanya sangat cukup. Tapi Nabi memilih untuk hidup sederhana karena beliau lebih memilih menggunakan hartanya untuk membantu sesama. Karena sebenarnya Islam itu nggak right. That's Islam. Itu teori Islam. Oke. Kita lihat apa teori dia. pernah marah umatnya jadi kaya, tapi dilarang itu kalau hartanya digunakan buat sombong atau untuk maksiat. Ada orang yang dikasih harta banyak tapi malah dipakai untuk maksiat. Tapi ada juga kok yang dikasih banyak harta malah digunakan untuk kebaikan. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau dikitnya harta untuk masuk surga, tapi apa yang digunakan dengan harta tersebut. Nah, masalah sekarang banyak umat Muslim ini menganggap kalau kekayaan itu identik dengan kejahatan. Padahal dalam Islam sendiri, kemiskinan justru mendatangkan pada kekufuran. Siapa yang bilang identik dengan kejahatan aja? Gue udah males banget buat kesimpulan sendiri. The argument of silence. Yang ngomong asal. Tapi yang ngomong, kalau ada orang yang ngomong begitu, berarti orangnya itu kontradiksi dengan ajaran Islam sendiri. Ya, nggak ada yang bilang kekayaan itu menjadi kriminal, ada identik dengan kejahatan. Berarti Muhammad sendiri itu berarti adalah orang yang jahat, kan dongo. Padahal dia udah ngomong sendiri bahwa Muhammad itu orang yang kaya. Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Iya betul. Nganggur aja itu nggak boleh kan. Makanya gue buat YouTube begini kan, nggak nganggur kan istilah. Ya udah, yang penting nggak nganggur. Kalau orang-orang bilang gue pengangguran, ya padahal gue lagi ngejelasin tugas akhir aja. Gue udah bercuti-cuti. Emang lu kata lu gimana? Gue cuti itu cuma buat kerja. Gue cuti deh karena nggak mampu bayar kuliah. Gue cuti, gue kerja, ya duitnya buat kuliah lagi tuh begitu gue. Circle gue tuh begitu. Makanya gue gak lulus. Orang-orang bilang, Yubox pengangguran. Lu aja gak tahu gue siapa, goblok. Aduh, sakit perut gue. Lagipun kalau kita pahami lagi ajaran agama, justru umat Muslim itu sangat ditutup untuk hidup berkecukupan. Sekarang gini, kalau misalnya lu gak bisa berkunjung ke saudara jauh karena gak punya ongkos, bukan kemiskinan itu sendiri menjauhkan lu dari ajaran agama. Nah, inilah yang bisa menjadi kekurangan umat Muslim zaman sekarang, di mana masih banyak yang menafsirkan ajaran agama untuk kekurangannya. Selanjutnya menjadi kekurangan umat Muslim sekarang adalah banyak yang menemakan ilmu dunia, soal ilmu dunia itu gak penting dan lebih penting pelajaran ilmu agama. Gue gak bilang kalau ilmu agama itu gak penting ya, tapi menurut gue jangan sampai dengan kita belajar ilmu agama, kita lupa pelajaran ilmu dunia yang padahal sama pentingnya. Karena gimana? Orang Indonesia memang banyak yang sedungu itu. Selagi kita hidup di dunia, kita jelas butuh ilmu dunia untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, masalahnya banyak umat Muslim sekarang ini menganggap kalau ilmu dunia itu hanya sesaat dan gak kepake di akhirat. Akhirnya banyak dari umat Muslim sekarang sih, ya tapi itu kenyataan yang ada di masyarakat. Memang banyak di masyarakat yang menganggap kalau miskin hisabnya lebih cepat. Kata siapa? Itu mental dongo banget. Kalau miskinnya pendosa, cek. Kalau miskinnya itu pendosa, gimana kalau diseksa dulu, bego? Kocak banget lu. Sekarang ini ketinggalan sama negara-negara maju yang lainnya. Misalnya orang luar negeri udah mikir caranya tinggal di bulan, sedangkan kita masih debatin cara berpakaian orang lain. Inilah yang membuat banyak umat Muslim sekarang itu ketinggalan, karena banyak yang masih terpaku dengan ilmu agama tanpa diimbangi sama ilmu dunia. Bahkan parahnya, kita tuh didoktrin jangan pelajarin sains karena takut jadi ateis. Padahal sebenarnya banyak fenomena sains yang terjadi itu udah dijelasin di dalam Al-Quran. Siapa yang bilang? Gue gudeg banget deh, mereka ngambil simpulan sendiri ya, buat konten begini asal banget. Asal semua ngambil ya kan. Oke, gue mengatakan begini.
ateis di Indonesia gemar memperkosa ya. Ini argumen of silence demi. Lihat tuh 7 menit nggak ada kesimpulan apa yang bisa lo ambil. Apa aja yang bisa lo ambil? Yang nge-like 38.000, omelin men. Ini algoritma YouTube sampah begini men. Ya gue ngomenin orang, ya gue ngedukasi orang, ngerosting orang. Kagak ada yang sampai nge-like begini. 50 orang aja yang nge-dislike gue lebih banyak. Video gue yang lebih banyak yang nge-dislike dibandingkan yang like. Astaga. Jadi kata-kata ini tuh muncul dari doktrin orang-orang yang disuruh ragu dengan keimanannya. Atau ya mereka tuh sengaja supaya kita tuh gak paham dengan sense. Akhirnya banyak umat muslim sekarang yang nganggap remeh ilmu dunia soalnya gak penting segala macam. Tapi giliran ngarep kerjaan malah nyalain pemerintah. Ya memang benar masalah. Lagi juga sains itu niat untuk belajar sains itu buat apa? Cari kebenaran. Mentalnya diubah dulu, oke? Bukan buat mempelajari sains buat memajukan ekonomi bangsa, memajukan ekonomi individu, bukan. Nggak ditemukan di sejarah intelektual masa lampau, nggak ditemukan. Para intelektual tuh nggak begitu, para pemikir itu nggak begitu. Pengangguran juga ada pengaruh sama pemerintah. Tapi coba introspeksi diri kita sendiri dulu, apa yang salah dari kita? Agama itu nggak pernah ngajarin kita loh untuk jadi orang yang egois dengan menyalahkan pihak lain tanpa mengevaluasi apa yang kurang dari diri kita. Nah makanya perpaduan inilah yang membuat banyak umat muslim zaman sekarang itu justru udah dimanfaatin pihak lain untuk keuntungan. Bisa ngaku-ngaku habib, jualan air doa, bahkan sampai diadu domba. Ya sebenarnya gila sih. Ya udah salahnya udah ada salah satu sekte, sebut aja sufi yang menyimpang dari kurikulum sufi. Ya udah sebut aja sekte mana ya kan dalam Islam ya. Kalau lu hasty generalization di sini, gue masuk di sini, right? Gue suka ngomenin lo, gue pengen ngomenin lo mulu lihat argumen-argumen lo kayaknya terlalu sampah tapi untuk dikomentari. Memang semua sifat yang seperti tadi itu bukan cuma terjadi di banyak umat muslim doang, tapi juga terjadi di beberapa umat lainnya. Tapi dalam kasus ini kita memang lagi merujuk kepada pembahasan umat muslim di zaman sekarang. Gua pun memang bagi banyak orang yang merasa fakta ini sangat sulit untuk diterima karena ya itulah penyakitnya. Mereka itu masih susah untuk introspeksi diri kesalahannya di mana aja. Padahal sebenarnya kalau sedikit kita pakai akal untuk menonton video ini, harus lu paham kalau video ini akal anjing. Gue udah pakai akal dari berapa menit ya, 2 menit aja, 1 menit aja udah nyimpulin lu sendiri yang gak pakai akal dari sini. Dari awal itu lu hasty generalization, lu aja punya kesalahan berpikir, gimana sih kocak. ini adalah bentuk dari evaluasi. Udah gini, gue udah bilang berkali-kali, orang Kristen itu orang yang gemar memperkosa, orang etis itu orang yang gemar memperkosa. Semua kasus pemerkosaan di Indonesia itu dilakukan oleh Kristen dan dilakukan oleh orang etis. Bener nggak tuh kesimpulannya? Salah lah goblok, ini fallacy. Kritik khususnya bagi banyak umat muslim di zaman sekarang. Gimana nih kalau menurut lu tentang fenomena ini? Coba tulis di kolom komentar. Well, sekian dulu kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Sekarang aku terlihat sampah banget, wallahi bener-bener sampah. Yang nge-like 38.000 antara mereka nggak sekolah, nggak belajar lemantik, nggak belajar filsafat.